Perkenalkan, nama saya Nuri Setiawan. Saya adalah peserta PJJ Angkatan 9, kelas 3 7721. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Malang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan melaporkan kegiatan aksi nyata saya berkaitan dengan modul 2.3 bersama dengan guru pengajar yang akan saya observasi. Berikut adalah profil dari gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Putusari, selaku pengajar proyek di kelas dari konsentrasi keahlian asisten keperawatan dan caregiver yang akan diobservasi oleh Bapak Nuri. Pada video ini saya akan melaporkan 3 kegiatan, yaitu kegiatan pra-observasi, yang kedua adalah kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama guru pengajar pada mata pelajaran project kelas. Budina, kegiatan pembelajaran itu misalnya tujuan belajar akan diterapkan apa? Hari ini saya membahas tentang topiknya tentang budina. Dengan tujuan pembelajarannya ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan tentang beberapa kaji sebagai filsafat taksonomia. Ini ada 10 poin Pak Rizky, jadi agak banyak. Lalu yang kedua, menjelaskan komunikasi lapisan-lapisan bumi, lalu ada menjelaskan gravitasi bumi, lalu ada tentang komponen yang kaitannya dengan bumi dan lapisan. Jadi tujuan pembelajarannya anak bisa menggunakan materi seminar buat metode pembelajaran pembelajarannya yang sudah saya lakukan, anak-anak nanti ada diskusi. Setelah itu baru nanti presentasi. Jadi dari anak-anak sendiri nanti yang akan presentasi, lalu nanti mereka akan mengadakan diskusi saling berkomentar tentang yang sudah dilakukan oleh kelompok yang sudah berdiskusi. Oh, jadi semacam PJL ya, yang problem list gitu ya. Nanti setelah itu harapannya nanti bisa melalui kurikulum. Kemudian bagaimana terkait dengan area pengembangan yang tidak tercapai itu apa saja? Rencananya nanti ya ada pembelajaran administrasi, lalu ada pengembangan dari profil belajar Pancasila, yang terakhir pengembangan budaya musik. Yang pertama tuh yang kegiatan pembelajaran diferensiasi, jadi anak-anak itu berbagai gimana? Iya, ada kelompok juga. Ini mereka tidak hanya belajar tidak secara langsung diskusi, tapi nanti mereka teknologi. Jadi kita ada Google Classroom juga. Nanti ada diskusi di sana. Lalu nanti mereka juga akan ada latihan soal di Google komponen yang berbeda dengan yang lainnya. Lalu setelah itu nanti mereka akan berdiskusi melalui Google Classroom-nya atau berdiskusi. Nah, itu problem belajar Pancasilanya rencananya dikembangkan karakter apa ya? Pancasila sebenarnya yang sudah sering dilakukan yang standar ya dari pertama itu pasti ya. Biasanya di kelas gimana itu? Seperti itu yang sudah tadi diberikan lagi di awal, ada juga siswa yang sudah salah satu yang tidak lalu kita ingatkan seperti itu. Jadi itu juga akhirnya mereka belajar bagaimana caranya aktif di dalam kelas. Lalu selain itu, karena mereka ada diskusi, jadi mereka saling berkolaborasi dengan teman-teman.
permasalahan supaya mereka bisa menjalani dengan itu artinya mereka jadi bisa mandiri. Jadi kan kalau banyak ini mereka mandiri, jadi kita beri masalah dulu, mereka diskusi, kemudian dia akan sedang mandiri untuk menyelesaikan masalah. Kemudian untuk asesmen rencananya begini seperti apa? Penilaian. Lalu yang kedua nanti ada beberapa latihan besar, misalnya sebetulnya ada brain dan pause. Jadi brain untuk ukur bakat awal dulu ya, itu memang sudah dilaksanakan penilaian. Iya. Nanti pause-nya akan sama seperti tes atau tes diagnostik. Agak sedikit berbeda. Jadi di awal kita berikan soal isi supaya mereka bisa dalam kritis ya apa yang mereka mengembangkan ide-idenya yang ada di kepala mereka. Tapi nanti untuk pause-nya inginnya kalian nanti kalian aja supaya kelihatan capaiannya sejauh mana sehingga tercapai belum tujuan besar. Baik, Bu, saya boleh lihat modul yang Ibu sudah siapkan. Ya. Ini bagiannya kegiatannya. Terima kasih Bu. Sekian Pak observasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya buka masker, kok kelihatan enggak gitu sih, kamu sakit tak? Hah? Enggak? Dulu aja, karena bisa gigi ya, bulan sehat semua ya? Sehat. Kita tadi sudah mengawali kegiatan dengan terus terus isyaratnya ya. Untuk pelajaran yang lainnya berikutnya kalau Asmaul Husna ada yang sibuk sama HP-nya, tolak-tolak, dan lain-lain. Akhirnya ketahuan ternyata tidak nonton. Ya, sudah ada 2 kali loh ya ini. Besok lagi ketiga kalinya ya. Terus ya, nah hari ini kita belajar tentang yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Nah, minggu lalu sebenarnya masih ada kaitannya sih. Hari ini masih kita belajar tentang bumi dan antariksa. Nah, kegiatan hari ini nanti kita ada diskusi, jadi nanti kalian akan berkelompok, lalu kalian mendiskusikan sesuatu yang nanti saya akan kirimkan di buku kelasnya, ya. Nah, untuk jumlah kelompoknya adalah 8. 8.
tanggapan ke kelompok yang lain, saya ingin kalian mencoba memberikan tanggapan secara langsung ya. Satu kelompok saja saya tunjuk. Adakah yang membahas tentang galaksi kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya? Ya benar ya. Nah, kelompok 2 silahkan bisa salah satu orang memberikan hasil diskusinya, menyampaikan hasil diskusinya ke teman-teman tentang galaksi. Apakah itu galaksi yang sudah didiskusikan oleh kelompok 2? Yang lain silahkan memperhatikan kelompok 2. Mohon bisa tidak pegang HP dulu ya, karena kalian harus memperhatikan teman yang menyampaikan hasil diskusinya. Setelah itu baru saya ingin tahu tanggapan dari kelompok 2 dan 3 yang tadi sudah memberikan tanggapan untuk kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4 yang memberikan respon untuk kelompok 2. Nanti perwakilan aja dari kelompok 3 dan 4 ya. Nah, terakhir nanti kelompoknya silakan nanti persiapan kelompok 3, kelompok 4 dan yang lainnya untuk memberikan komentar ya. Coba kita pertanyaan yang kelompok 2 ya. Apa yang dimaksud, apa yang kalian ketahui tentang galaksi? Bisa diceritakan. Jadi berdasarkan diskusi kami, galaksi adalah sistem bintang berukuran khusus dari bintang yang tempat menunjukkan. Bintang dapat berupa bintang tunggal maupun wujud bintang. Selain itu, galaksi juga memiliki planet, cluster, nebula, asteroid, komet, gas hingga debu kosmik yang terikat bersama badan galaksi. Sekian ada lebih. Oke, ya pos dulu ke kelompok. Silakan ada tanggapan dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tentang galaksi. Silakan mungkin dari kelompok 3 mana ya? Oke, silakan menanggapi yang sudah disampaikan atau mungkin ada pertanyaan boleh seputar galaksi. Hah? Tanggapan boleh, silakan. Sendiri boleh. Ya. Yang kencang suaranya saya nggak dengar. Penjelasannya jelas. Untuk penjelasannya sudah sangat jelas dan ini sudah dipahami. Sudah paham berarti ya? Sudah, itu aja. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Ada tanggapan, pertanyaan, atau mungkin tambahan, boleh silakan. Kelompok 2. Jelasinnya jangan cepat-cepat, tapi udah bagus. Bagus itu gimana? Lengkap, paham? Lengkap. Lengkap. Sebenarnya udah dipahami, cuman kalau cepat ngomong kita masih kita sih dengar ini kayak cepat soalnya nanti bisa dibaca di kolom deskripsinya mungkin untuk ya. Terima kasih. Mantap. Ya, silakan dari kelompok yang lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Ayo. Oke. Kelompok 8. Boleh. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Oh, pertanyaan ya. Catat ya kelompok 2 ya. Yang lain boleh ikut mencatat pertanyaannya. Siapa tahu kelompok 2 nggak bisa jawab, yang lainnya bisa jawab. Nggak apa-apa. Ayo, silakan pertanyaannya. Ada nggak sih yang jenis-jenis galaksi yang kalian tahu? Oke, sudah, itu aja. Terima kasih kelompok 8. Oke, Yang silakan. menjawab dari kelompok 8. Tadi sudah saya jelaskan, galaksi dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan bentuknya. Ada galaksi spiral, galaksi eliptis, dan galaksi radial. Mungkin bisa saya jelaskan kembali. Galaksi spiral adalah galaksi yang berisi bintang, medium antar bintang dan pusat konsentrasi. Terus galaksi eliptis itu jenis galaksi yang diperkirakan memiliki bentuk elipsoid atau
Terus ada juga galaksi beraturan, yaitu galaksi yang tidak memiliki bentuk beraturan, tidak menyerupai galaksi spiral ataupun galaksi elliptis. Ada yang Sudah? Bagaimana kelompok 8? Cukup jelas? Ada tambahan mungkin dari kelompok yang lain? Sudah? Sesuai nggak yang dimaksud sama kelompok 8? Sudah? Ada tambahan? Oh boleh. Kelompok 1 ya? Oke. Izin bertanya, untuk tipe SDA itu pengertiannya apa ya? Mana kelompok 2? Bisa jawab? Atau kita tahan dulu? Kasih waktu? Oke. Karena jam saya sudah hampir habis, mungkin nanti PR bawa pulang di rumah kita bahas ya. Oke. Terima kasih banyak. Hari ini jam saya sudah berakhir. Kalian hari ini sudah berdiskusi tentang yang ada kaitannya dengan bumi dan antariksa, mulai dari yang tata surya, galaksi, struktur bumi, apalagi tadi medan magnet bumi, lalu kelompok bulan sebagai satelit bumi, lalu ada ketidakseimbangan lapisan bumi, gravitasi dan pergerakan bumi. Yang tadi kalian juga sudah memberikan hasil diskusi kalian di forum diskusi. Ya, lalu kalian juga sudah mengetahui yang sudah dibahas oleh kelompok yang lain. Nah, dari kalian sendiri sudah memahamikah tentang yang sudah kita bahas hari ini? Sudah. Oke, saya mau satu orang deh. Nafisa, bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar tentang bumi dan antariksa? Kalian sedih, lelah, lelahnya kenapa? Oke, sebelahnya mungkin Anir, gimana perasaannya setelah belajar hari ini dengan saya? Senang soalnya dari pelajaran tadi bisa tahu dalam mengenai bumi dan antariksa. Oke, ya. Ya, terima kasih Anir. Ya, hari ini cukup sampai di diskusi kelompok besar maksud saya, nanti kalian juga akan presentasi. Seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan kegiatan belajar hari ini sampai dengan pulang sekolah. Ya, selamat belajar. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina mohon izin, saya mengganggu Bu Dina ini di pagi hari ini. Jadi rencananya pagi ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi atau coaching bersama Bu Dina berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah saya observasi saat Bu Dina mengajar di kelas. Itu jadi sebelumnya jadi kegiatan ini bertujuan supaya kita bisa saling ini memberi masukan, saling sharing berkaitan dengan pembelajaran yang dilakukan di kelas 10 AKJ kemarin. Seperti itu Bu Nina. Mungkin sebelum saya mulai bertanya Bu Nina, gimana Bu Nina, perasaan Bu Nina terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan bersama anak-anak? Pembelajaran yang kemarin alhamdulillah sudah terlewati dengan baik ya Iya. pasti ya. Jadi dimulai dari kegiatan diskusi kelompok Iya. sebelum siswa melaksanakan kegiatan presentasi. Iya. Anak-anak juga kelihatan antusias berdiskusi dengan teman-temannya satu kelompok, walaupun mungkin dalam satu kelompok kedalamnya ada beberapa siswa mungkin yang masih belum aktif seperti itu. Lalu pada saat kegiatan presentasi juga mereka antusias memperhatikan teman-teman yang sedang melakukan kegiatan presentasi. Dibuktikan dengan pada saat proses tanya jawab itu juga lumayan teman-teman banyak yang bertanya dan kelompok juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya dengan baik seperti itu. Berarti alhamdulillah ya Bu ya, berarti pembelajaran kemarin itu bisa terlaksana dengan baik dan saya lihat juga Bu Nina benar-benar bisa
membangkitkan motivasi belajar anak-anak, semangat belajar anak-anak sehingga kelasnya itu nggak sepi. Iya. Mungkin langsung ya Bu Lina. Yang pertama yang kita bahas adalah berkaitan dengan refleksi guru kemarin. Jadi Bu Lina setelah kemarin selesai mengajar, gimana Bu evaluasi atau refleksi dari Bu Lina sendiri terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Lina? Dari saya sendiri mungkin ini bisa jadi mungkin pembagian kelompok dari saya juga belum merata, sehingga masih ada mungkin ada ketimpangan antara kelompok yang satu dengan yang lain. Ada yang begitu aktif, ada yang mungkin kurang aktif seperti itu. Ya, lalu untuk kegiatan presentasinya memang benar-benar saya full serahkan ke anak-anak. Jadi moderatornya juga dari anak-anak sendiri. Entah itu mungkin kekurangan atau kelebihan, tapi memang saya biarkan anak-anak untuk berkreasi, menghidupkan presentasinya seperti apa, baru nanti di akhir ada evaluasi dari saya seperti itu. Baik. Kemudian Bu Lina, yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan 4 target yang kemarin sudah kita diskusikan pada praobservasi. Itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi, ada budaya positif, ada kompetensi sosial emosional, sama profil belajar Pancasila. Gimana kemarin implementasi waktu di kelas kesannya Bu Lina atau refleksinya gimana? Kalau pembelajaran berdiferensiasi yang kelompok itu masih Iya, jadi anak sudah berkelompok biar nggak monoton hanya dari saya aja. Jadi mereka bisa mendiskusikan materi yang sudah saya berikan untuk masing-masing kelompok. Jadi itu sudah berjalan dengan baik. Mereka juga sudah siap mempresentasikan jika sewaktu-waktu saya minta seperti itu. Itu untuk yang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Saya kemarin lihat juga bagus anak-anak karyanya. Memang istilahnya itu kayak masing-masing kelompok itu punya variasi sendiri terkait dengan karyanya. Oke. Kemudian Bu, yang KSE-nya? Yang kedua yang kompetensi sosial emosionalnya gimana? Nah, itu mungkin tampak dari ini ya, kegiatan diskusi mereka ya. Ada yang gimana cara mereka berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok, gimana cara mereka berkomunikasi menyampaikan presentasinya. Ya, itu mungkin masih ada yang harus belajar lagi. Ada yang memang sudah pandai, ada yang pandai menanggapi pertanyaan temannya, ada juga yang masih malu-malu mungkin seperti itu. Kayaknya kemarin saya menanyakan ini, ada siswa yang tidak hadir waktu itu karena sakit. Kebetulan di saya masih belum ada informasi dari orang tua. Akhirnya saya tanyakan ke teman-temannya, mungkin ada yang tahu kabarnya. Ternyata ada teman-teman yang menghubungi memang kondisinya sakit seperti itu. Mungkin karena cuaca juga, kemarin di kelas juga ada yang kelihatan lesu gitu. Saya tanya deh, sudah makan apa belum? Kayak gitu. Iya Bu, itu ada juga yang pilek beberapa hari itu nggak sembuh-sembuh. Itu kemarin saya lihat juga sangat ini anak-anak benar-benar bisa sharing dengan Bu Lina terkait dengan keadaannya. Itu. Terus selanjutnya Bu Lina terkait dengan budaya positif gimana di sekolah? Yang di kelas kemarin? Kalau saya kemarin itu kalau untuk budaya positif saya setiap masuk kelas selalu ngecek ini bersih untuk kebersihan. Karena kalau bersih kan kita nyaman. Mesti saya cek apakah anak sudah pikir hari ini. Mesti saya lihat dulu di bawah ada yang kotor atau tidak. Terus untuk kegiatan pembelajaran saat itu kita sepakati biasanya jadi anak-anak setelah ini kegiatannya adalah presentasi yang waktunya kita tentukan setiap kelompok berapa lama, lalu nanti ada berapa pertanyaan, sesi tanya jawabnya, lalu nanti yang berperan sebagai moderator siapa seperti itu. Lalu anak-anak selama presentasi harus mematikan HP, jadi semua harus memperhatikan temannya yang ada di depan. Iya, kemarin kayak budaya positifnya juga mungkin karena kelasnya itu kelasnya ini ya Bu ya, yang aktif ya. Jadi apa yang diinstruksikan Bu Lina itu saya lihat kemarin pada saat pembelajaran itu benar-benar bisa dilaksanakan, ada yang melanggar, terus komunikasi dua arahnya itu bagus. Itu bagus Bu, budaya positifnya menurut saya. Terus ini yang terakhir Bu, berdasarkan sesuai dengan kemarin yang kita rencanakan kan ada pembentukan karakter profil belajar Pancasila. Dari kegiatan kemarin, menurut Bu Lina refleksinya gimana terkait yang profil belajar Pancasila ini? Yang tampak kemarin mungkin ini ya, karena mereka banyak diskusi, kolaborasi, mungkin di situ akhirnya
terciptalah kegiatan gotong royong mereka untuk Benar, Bu. menyepakati hasil diskusi Iya. mereka seperti itu mungkin yang paling kelihatan. Iya sih, kemarin kelihatan. Itu ya, Bu, ya. Iya. Kemudian juga kemarin saya lihat anak benar-benar mandiri, Bu. Iya, Benar-benar memang. bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak ini ya, istilahnya itu tidak kontok-kontokan gitu loh, Bu. Sudah luar biasa memang Iya. kemarin ini. Ya. Mungkin itu Bu Nina. Nah, kemudian selanjutnya Bu, berkaitan dengan model pembelajaran Bu Nina kemarin gimana Bu? Sesuai refleksi dari hasil. Iya, kalau yang kemarin PPL mungkin Iya, ya. oke. Karena kalau materi tersebut, nah untuk PJPL-nya memang masih belum Oke. bisa. Iya. Jadi masih sebatas PPL yang kemarin bisa dilakukan. Oke. Terus ini Bu, yang terakhir ini. Kemudian rencana tindak lanjut Bu Nina berkaitan dengan hasil dari kegiatan pembelajaran yang kemarin dilaksanakan. Untuk kegiatan berikutnya mungkin yang lebih saya pelajari lagi nanti karakteristik siswa mungkin ya, Ya. agar pembagian kelompok nanti bisa lebih merata dari Iya. sebelumnya. Kalau mereka kan akhirnya kegiatan diskusi mereka bisa lebih berjalan dengan baik gitu Iya. dibandingkan dengan yang mungkin kemarin Iya. belum begitu merata Oke. secara karakteristik siswanya. Iya. Seperti itu. Iya, mungkin ada lagi Bu Nina. Sudah. Ya, mungkin itu saja Bu dari kegiatan pasca observasi hari ini. Saya berterima kasih banyak Bu Nina sudah diizinkan untuk masuk kelasnya, Sama-sama. bisa mengamati pembelajaran dari Bu Nina. Ya, salam buat anak-anak ya Bu Nina Iya, ya. saya Semoga sampaikan. nanti kalau ada rezeki saya berkunjung ke kelas Bu Nina lagi. Terima kasih banyak. Mungkin seperti itu Bu Nina. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.